Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, sektor pertanian menghadapi masalah yang sangat krusial. Yang pertama adalah krisis regenerasi petani. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, menurut hasil sensus pertanian yang dilakukan tahun 2013, terjadi penurunan signifikan terhadap jumlah petani di Indonesia selama periode 10 tahun, yaitu dari tahun 2003 sampai 2013, Indonesia mengalami penurunan total petani sangat gratis mencapai 16%, yakni dari 1 sampai 23 juta menjadi 26 sampai 14 juta orang. Hal ini tentunya menjadi ancaman terhadap krisis pangan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu rantai distribusi yang sangat panjang. Di Indonesia, rantai distribusi pertanian melibatkan banyak perantara, mulai dari pedagang, pengepul, pedagang besar, distributor, hingga pengecer akhir. Setiap lapisan ini menaikkan harga komoditas yang akhirnya membuat harga di pasar menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya diterima oleh petani. Dan juga toko tengkulak juga sangat berperan pada hal ini. Toko tengkulak menjadi pelaku utama dikarenakan mereka membodohi para petani dengan harga yang tidak real time, karena petani juga tidak mengetahui harga secara real time karena minimnya informasi yang dimiliki. Dan nomor ketiga adalah kesulitan mencari tenaga kerja. Saat musim panen tiba, petani sangat sulit mencari tenaga kerja atau seorang buruh tani karena sistem perekrutan yang masih dilakukan dari mulut ke mulut. Hal ini menyebabkan keterlambatan panen dan juga menyebabkan kegagalan panen. Dan keempat adalah fashion pertanian. Fashion saat ini menjadi lebih dari sekedar penampilan atau gaya pribadi. Bagi generasi muda, fashion adalah bentuk ekspresi diri, simbol status, dan cara berkomunikasi dengan dunia luar. Untuk menjawab dari stigma negatif pandangan anak muda memandang petani secara pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang berat, kami menjawab dengan menciptakan sebuah inovasi yang berjudul Agri-Publik. Pertama yaitu Gross Egg. Dalam Gross Egg adalah topi yang berteknologi smart fabric yang bisa responsif terhadap suhu tubuh, mampu mendingin saat panas dan menghangatkan saat dingin, meningkatkan kenyamanan saat sedang bertani. Yang kedua adalah celana WP057. WP057 adalah celana yang berbahan dasar kain Gore-Tex, sehingga para petani tidak hanya takut basah tapi bisa bergerak bebas dan tidak takut akan kondisi kebun yang kotor. Teknologi pertanian. Teknologi energi surya untuk alat petani seperti pompa air, lampu penerangan, atau alat semprot pestisida. Alat ini digerakkan oleh panel surya yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yaitu Neo 357. Neo 357 adalah sebuah tas semprot bertenaga surya seperti yang dikatakan Reza tadi, yaitu yang mempunyai panel surya di luar tas tersebut, sehingga panel tersebut menyambungkan energi dari sinar matahari menuju ke semprotan untuk menyiram tanaman. Dan yang kedua adalah WRT-SV atau kita sebut sebagai arit portable. Arit portable di mana bisa dilipat agar memungkinkan petani untuk membawa di dalam tas dan lebih ringan dan tajam. Kenapa harus fashion? Karena fashion adalah bahasa yang paling dekat dengan anak muda. Selama ini lifestyle petani menjadi pandangan utama dan menyorot anak muda bahwa petani itu pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak termasuk dalam tren fashion mereka. Jadi cara pertama kita menarik anak muda adalah dengan cara membuat sebuah fashion yang bisa menarik anak muda ini. Setelah anak muda ini masuk ke dalam Wantani atau komunitas kita akan memberi strategi pertanian dari awal penanaman sampai pemasaran secara terintegrasi. Dan kita juga bisa selamanya untuk merekrut petani, bisa membimbing dari awal belajar sampai menjadi seorang petani yang profesional. Dan ini juga adalah salah satu fitur aplikasi, yaitu fitur dari Wantani. Pertama adalah fitur marketplace, di mana marketplace adalah sebuah fitur yang memberikan akses pada para penjual agar bisa berhubungan dengan pembeli dan memotong rantai distribusi yang sangat panjang. Yang kedua adalah job hire. Job hire adalah fitur yang memberikan akses luas kepada para petani untuk memperkerjakan para buruh tani, sehingga
pekerjaan atau perekrutan para buruh tani tidak terjadi secara mulut ke mulut, tapi dengan fitur ini. Dan ini di sini ada fitur tambahan seperti edukasi, insek pasar, dan cuaca. Lalu keterkaitan dengan SDGs pada inovasi kami. Banyak keterkaitan yang menjawab dari permasalahan-permasalahan di dunia, yakni SDGs nomor pertama, kedua, keempat, 8, 9, 11, 13, 17, dan 12. Dan kita juga ingin merealisasikan pesan Bapak Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum PBB. Populasi dunia terus bertambah, peran kita berada dalam tekanan, ancaman terhadap ketahanan pangan, energi, dan air membanyak banyak negara. Indonesia memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung dalam negeri. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, kami ingin merealisasikan pidato terhadap apa yang sudah dibicarakan. Dan juga kenapa kita membuat sebuah aplikasi, kenapa harus fashion, karena kita ingin menjadi solusi untuk permasalahan sekarang. Dari sekarang yang diciptakan inovasi hanyalah teknologi, dan teknologi. Tapi untuk menarik minat anak muda ke dalam pertanian ini tidak ada. Jadi kita untuk tren fashion menciptakan gaya hidup dan lifestyle baru. Tapi bagaimana cara kita menarik anak mudanya? Dengan cara kita branding di komunitas. Kita bentuk komunitas dulu. Kita bikin branding dalam komunitas agri-publik agar tren fashion dan gaya hidup ini semakin melekat di dalam Buantani sendiri. Jadi nanti di dalam komunitas ini akan diberikan lifestyle yang beda dari petani-petani sebelumnya. Kita menciptakan gaya hidup petani modern, kita atur dari fashion dan strategi yang sangat terjaga dari awal penanaman sampai pemasaran itu sudah jelas. Dari perekrutan petani juga sudah jelas. Jadi kita harus benar-benar pintar dalam untuk mengintegrasi semuanya. Untuk itu, akhir kami mengucapkan wassalamualaikum dan Teman-teman. assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.